Halo adik-adik yang mempersiapkan diri untuk masuk ke perguruan tinggi negeri di Indonesia ya. Sekarang akan kita bahas tentang UTBK SNBT. Mungkin ada yang lupa nih, apa nih kesingkatan dari UTBK. UTBK itu adalah ujian tulis berbasis komputer gitu ya. Kemudian SNBT itu adalah seleksi nasional berdasarkan tes. Jadi sebelumnya kita sudah bahas tentang masuk perguruan tinggi melalui jalur prestasi ya. Sekarang kita akan bahas tentang melalui jalur tes. Nah, di sini ada yang pertama informasi umum. Di sini ada terkait tujuan dari dilakukannya SNBT ya. Yang pertama, di sini tujuannya untuk memprediksi calon mahasiswa mampu menyelesaikan studi, kemudian memberikan kesempatan kepada calon mahasiswa untuk mengikuti tes secara fleksibel, kemudian menyeleksi calon mahasiswa untuk memprediksi kemampuan untuk menyelesaikan studi, serta memberikan kesempatan kepada calon mahasiswa untuk memilih PTN lintas wilayah gitu ya. Nah, ada beberapa hal yang harus teman-teman cermati saat akan mengikuti SNBT. Yang pertama, di sini ada ketentuan umum ya. Ketentuan yang pertama, peserta SNBT hanya diperbolehkan mengikuti UTBK 2024 sebanyak 1 kali. Jadi ini hanya 1 kali. Perlu teman-teman ingat, berarti kesempatannya hanya 1 kali. Yang kedua, ujian UTBK 2024 hanya berlaku untuk mengikuti SNBT dan penerimaan di PTN di tahun 2024. Yang ketiga, SNBT 2024 dilakukan berdasarkan hasil UTBK dan dapat ditambah dengan kriteria lain sesuai dengan ketentuan khusus yang ditetapkan oleh PTN yang dituju. Yang keempat, siswa yang telah dinyatakan lulus jalur SNBP tahun 2024 ya, 2023 dan SNPTN 2022 tidak dapat mengikuti UTBK 2024. Artinya kalau teman-teman sudah pernah lulus di PTN dan ikut lagi di tahun 2024 ini, maka akan otomatis gugur gitu ya. Yang kelima, siswa yang dinyatakan lulus jalur SNBP 2024 tidak dapat mengikuti seleksi jalur mandiri di PTN manapun. Jadi misal nih, teman-teman udah lulus di kampus A, tapi mungkin kurang cocok sama jurusannya. Nah, dengan jalur apapun, teman-teman tidak bisa lagi untuk mendaftar di PTN tersebut. Otomatis kalau nggak suka, ya jangan dipilih di awal gitu ya. Nah, yang keenam, peserta yang dinyatakan lulus jalur SNBT di 2024 dan telah mendaftar ulang dan registrasi di PTN yang dituju tidak dapat diterima di seleksi jalur mandiri di PTN manapun. Nah, sama halnya dengan yang tadi ya. Misalnya nih, teman-teman diterima di kampus A, prodi A gitu ya. Kemudian setelah seiring berjalannya waktu ngerasa nggak cocok nih, saya mau ikut jalur mandiri aja deh di kampus PTN lainnya. Maka itu tidak bisa ya. Maka seperti saya bilang tadi, pikirkan dulu mana jurusan dan kampus yang memang teman-teman ingin berkuliah di sana. Nah, yang kedua, kita perlu memperhatikan persyaratan dari peserta ya. Yang pertama, peserta harus memiliki akun SNBP ya. Sekarang masih bisa nih teman-teman bikin akun, silahkan bikin akun dulu. Yang kedua, merupakan WNI yang punya NIK ya, nomor induk kependudukan. Yang ketiga adalah siswa SMA, SMK atau MA kelas 12 atau tahun terakhir pada tahun 2024 ya. Kemudian yang keempat adalah peserta didik paket C ya. Jadi siswa paket C juga bisa ikut asalkan umurnya maksimal 25 tahun di tahun 1 Juli di 2024 ya. Nah, kemudian syarat yang kelima adalah lulus di tahun 2022 atau 2023. Jadi buat teman-teman yang lulus di tahun 2022 dan 2023 tapi belum kuliah atau misalnya lagi kuliah di PTS ingin masuk PTN, teman-teman masih punya kesempatan nih ya. Silahkan untuk coba daftar di UTBK SNBT tahun ini. Selanjutnya di sini adalah lulusan paket C dan paket C tahun 2022 dan 2023 yang umurnya maksimal 25 tahun. Jadi kalau teman-teman umurnya masih 25 tahun, lulus paket C-nya di tahun 2022, maka masih bisa untuk mendaftar.
Yang ketujuh, bagi lulusan SMA sederajat dari luar negeri harus memiliki ijazah yang sudah disetarakan. Kemudian yang kedelapan, peserta yang program studinya meminta untuk unggah portofolio maka wajib untuk unggah ya, seperti bidang seni dan olahraga. Kemudian yang kesembilan, peserta yang memadai sehingga tidak mengganggu kelancaran proses studi. Kesehatannya memadai ya. Yang ke-10, peserta berkebutuhan khusus tunanetra wajib mengunggah surat pernyataan tunanetra. Yang 11, membayar biaya UTBK. Jadi nanti ada biaya untuk ikut tes ini ya. Beda dengan yang sebelumnya, yang jalur berprestasi itu biayanya ditanggung oleh negara. Tapi kalau untuk UTBK teman-teman nanti wajib bayar. Nah, sekarang apa sih ujian yang akan diikuti saat UTBK ini? Jadi materi tesnya ada 3 jenis. Yang pertama ada namanya tes potensial skolastik atau TPS, kedua literasi bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, dan yang ketiga ada penalaran matematika. Ini cukup jauh berbeda ya dengan mungkin yang tahun 2010 yang pernah saya ikuti dulu, yang mana harus ingin IPA maka harus ada ujian kimianya, fisikanya, biologinya dan seterusnya. Tapi kalau sekarang ini tidak ya. Jadi tadi yang pertama adalah tes potensi skolastik ya. Nah, tes ini bertujuan untuk mengukur keberhasilan teman-teman di PTN nantinya ya. Jadi di sini yang akan diujikan dalam TPS itu adalah kemampuan penalaran umum ya, kemudian kemampuan kuantitatif ya, kemudian pengetahuan dan penalaran umum serta kemampuan membaca bacaan dan menulis. Kemampuan kuantitatif mencakup pengetahuan dan penguasaan matematika dasar ya. Jadi itu yang harus dipersiapkan. Selanjutnya di sini ada literasi bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Nah, tujuannya apa? Untuk mengukur nih kemampuan teman-teman dalam memahami, menggunakan, mengevaluasi dan merefleksikan berbagai teks untuk menyelesaikan masalah dan mengembangkan kapasitas individu sebagai WNI ya. Kemudian selanjutnya di sini ada penalaran matematika yang tujuannya untuk mengukur kemampuan berpikir teman-teman terkait proses atau konsep, kemudian prosedur, fakta, alat matematika untuk menyelesaikan permasalahan sehari-hari. Ya, jadi 3 materi ini yang akan diujikan saat teman-teman ikut UTBK. Nah, selanjutnya untuk pendaftaran UTBK ini ada proses yang harus teman-teman ikuti ya. Yang pertama, teman-teman login di portal SNBP, kemudian memilih menu pendaftaran UTBK SNBP ya. Kemudian yang kedua, melengkapi biodata, termasuk di sana unggah pas foto terbaru, verifikasi biodata ya, serta unggah pernyataan tunanetra jika teman-teman ada yang mengalami tersebut. Kemudian yang ketiga, memilih program studi dan mengunggah portofolio. Tapi portofolio itu hanya untuk bidang studi olahraga atau seni saja ya. Yang keempat, memilih pusat UTBK ya. Di sini teman-teman akan memperoleh slip pembayaran biaya UTBK ya bagi peserta non-KIP ya. Jadi yang nggak pakai KIP kuliah nanti akan dibebankan biaya untuk ujian ini. Yang selanjutnya adalah melakukan pembayaran ya. Nanti akan ada informasi bagaimana proses pembayaran. Yang keenam adalah mengunggah kartu peserta UTBK ya. Mengunduh, bukan mengunggah. Kalau mengunggah berarti mengupload, kalau mengunduh berarti mendownload. Berarti teman-teman setelah bayar nanti dapat kartunya lalu di-download gitu ya. Nah, selanjutnya ini portofolio tadi, ini adalah jurusan-jurusan yang membutuhkan portofolio. Ada olahraga, seni rupa, desain, dan seterusnya ya. Selanjutnya ketentuan pemilihan prodi. Nah, ini cukup panjang, akan kita bahas di satu video khusus mungkin ya. Selanjutnya juga daya tampung nanti juga akan kita lihat. Daya tampung di PTN itu nanti kita bisa cek di submenu PTN SNBT, lalu apa syaratnya diterima di program studi tersebut ya. Nah, selanjutnya di sini ada pembayaran. Nah, seperti yang saya bilang tadi, untuk UTBK ada
proses pembayaran yang harus dilakukan yaitu sebesar Rp200.000 ya. Kemudian untuk pelamar KIP di sini kalau teman-teman butuh untuk KIP kuliah bisa mengurus KIP kuliah di link KIP Kemenak.go.id untuk yang di Universitas PT KIN namanya kemarin, kemudian Kemenristek-Dikbud kalau dia di PTN atau Politeknik kemarin ya, PTN vokasi ya. Mungkin itu dulu video hari ini. Nanti akan kita bahas di video berikutnya tentang ketentuan pemilihan program studi ini ya. Oke, see you di next video. Terima kasih.